Shalom jemaat terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang di ibadah online di Gereja Mawar Sharon Solo. Dan supaya Anda tetap terhubung dan mengetahui info-info mengenai gereja kami, silakan follow Instagram kami di @gmssolo. Dan dalam gereja ini kami memiliki kelompok-kelompok kecil yang dinamakan CG atau Connect Group, yaitu sebuah komunitas rohani yang sangat membangun, yang membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan dan mendapat keluarga kedua di dalam Tuhan. Informasi mengenai Connect Group silakan menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar Anda. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami sambut dengan sukacita dan kami ucapkan welcome home. Selamat datang di Gereja Mawar Sharon Solo. Dan puji Tuhan, minggu ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena persembahan adalah bagian dari ibadah kita. Persembahan dapat diberikan dengan cara transfer ke nomor rekening yang tertera di layar Anda. Baik, mari kita persiapkan hati kita untuk kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan buat kasih karunia-Mu, buat pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Bapa, kami bawa hidup kami saat ini Tuhan, kami rindu beribadah, memuji, meninggikan nama-Mu. Mari Engkau yang melawat setiap kami, Engkau yang mengurapi setiap kami Tuhan. Kemenangan demi kemenangan Engkau sediakan buat setiap kami. Berkati ibadah hari ini semuanya boleh lancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Kasih Tuhan begitu besar dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Nyanyikan bersama-sama. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu, Engkau beri hidup-Mu bagi diriku, tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku.
besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami. Besaran ajaib perbuatanmu, Engkau beri hidupmu bagi diriku. Semuanya tiada yang sepertimu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Oh, betapa jalannya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhanku, anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Semua bertepuk tangan. Kasih-Mu besar Yesus. Oh, oh. Sama-sama jemaat di rumah nyanyikan, come on. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Semua, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, tiada seperti-Mu Yesus, tiada seperti Kau Yesus. Lambaikan tanganmu semua. Oh, 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 oh. Sekali lagi. Oh, 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 oh. Yesus Tuhanku. Berikan suara-suara yang terbaik buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Karya-Mu mempesonaku, Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita Roh-Mu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus, sukacita Roh-Mu hadir di sini. Karya-Mu mempesonaku, Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam
bersama dia. Come on. Lambaikan tanganmu semua. La 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 la. La 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 la. Haleluya. La 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 la. La 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 la. Haleluya. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Sekali lagi lambaikan tanganmu semua. La 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 la. La 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 la. Haleluya. La 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 la. La 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 la. Rohmu hadir di sini. Haleluya. Segala pujian bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Oh, oh, oh. Yeah. Sama-sama. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan Yesus, Yesus, kau sungguh baik. Oh Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau menyembahmu, memujimu Tuhan. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
hanya bagi. Katakan semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, oh, dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan ragaku menyembah Yesus yang hidup. Mari angkat tanganmu jemaat Tuhan, sembah Dia. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya ku mau memujimu. Oh, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bersembah Dia. Oh, biar segala kemuliaan bagimu, oh, segala pujian bagimu Yesus. Segala hormat dan kekaguman kami, oh, hanya Kau yang layak terima segalanya Tuhan. Oh, Kau Allah Maha Kudus, layak disembah, layak dipuja. Kau mulia, oh, haleluya. Bersyukur padamu Tuhan, bersyukur padamu Yesus. Kau besar Tuhan, Yesus Kau mulia Tuhan. Adakah Kau bersama-sama suaramu, puji Dia. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu Kau yang layak, oh, semua pujian, kemuliaan hanya ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembah. Hanya Kau Tuhan terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi, hanya Kau yang layak. Oh, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dengan suara-suara yang terbaik buat Tuhan Yesus Raja kita. Haleluya. Sungguh kami bersyukur, berterima kasih untuk hari ini kami kembali boleh datang dalam hadirat-Mu Tuhan
untuk bersama-sama kami meninggikan, memuliakan-Mu dan menyembah Engkau. Kami bersuka cita merupakan kasih karunia Tuhan, untuk kami boleh datang kepadamu menyatakan akan ucapan syukur kasih kami kepadamu Tuhan. Mari Engkau lawat jamah setiap kami, umat-Mu dimanapun kami berada, karena hari ini Tuhan hendak menyatakan kasih karunia-Mu kepada setiap kami umat-Mu. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur bersama-sama, katakan amin. Shalom jemaat Tuhan yang Tuhan kasih. Ya, kembali kita bersama-sama untuk kita ada di dalam hadirat Tuhan, untuk kita mengalami akan kasih karunia Tuhan yang begitu indah. Hal yang terindah di dalam kehidupan kita adalah ketika kita hari-hari ini terus untuk kita masih bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, mengalami jamahan kasih-Nya. Amin. Ya, Tuhan mengasihi setiap Anda semua. Nah, saudara, saya ingin menekankan terlebih dahulu, penting sekali untuk setiap kita memiliki sikap hati yang benar dalam membangun akan hubungan dengan Tuhan. Karena itu akan menentukan di mana setiap kita, Anda dan saya, kita akan berdiri di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Nah, firman Tuhan hari ini saya akan beri tema menghargai Tuhan. Kalau saudara hari ini perhatikan akan kehidupan yang hari ini sedang terjadi, penting sekali di dalam kehidupan kita hari ini. Hal yang sangat penting adalah di mana setiap kita hari ini bisa mengalami akan Tuhan. Untuk setiap kita bisa datang kepada Tuhan. Tapi hari ini saudara, penting sekali kita belajar menghargai Tuhan. Nah, coba kita buka satu bagian firman Tuhan di dalam 2 Samuel pasal yang ke-6. 2 Samuel pasal yang ke-6, kita akan lihat ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. 3 bulan lamanya tabu Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Saudara, ini mengisahkan untuk kedua kalinya Raja Daud berusaha membawa tabut Tuhan ke Yerusalem di mana dia tinggal. Nah, saudara, tabut Tuhan atau tabut Allah dalam perjanjian lama selalu berbicara tentang hadirat Tuhan. Tabut Tuhan selalu berbicara tentang kehadiran Tuhan. Soal kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya itu bangsa Israel. Pada waktu itu dinyatakan melalui tabut Tuhan ini. Nah, hal yang menarik firman Tuhan menjelaskan. Ketika tabut Tuhan ini, saudara, ada di rumah Obed-Edom. Firman Tuhan memberikan sebuah penekanan. Bagaimana firman Tuhan menjelaskan Obed-Edom diberkati. Dan bukan hanya Obed-Edom yang diberkati, tetapi seisi rumah Obed-Edom diberkati. Ini menarik sekali, saudara. Karena ketika Daud diberitahu, maka respon reaksi Daud itu begitu luar biasa. Daud itu tahu kuncinya kenapa Obed-Edom diberkati. Dan dia bukan hanya sekedar dia puas, dia tahu kuncinya. Tapi hal yang menarik sekali, Daud mengambil keputusan, dia ingin mendapatkan akan kunci tersebut, yaitu dengan menghadirkan akan tabut Tuhan tersebut. Dan Alkitab menjelaskan bagaimana Daud itu menari-nari dengan penuh sukacita ketika dia membawa akan tabut Tuhan ke Yerusalem. Nah, saudara, hal yang sama saya ingin memberikan sebuah penekanan kepada kita terlebih dahulu. Hari ini ketika kita rindu, kita ingin melihat hadirat Tuhan. Itu hadir di mana kita tinggal. Kita ingin mengalami dan melihat hadirat Tuhan itu hadir di dalam kehidupan kita. Belajar daripada Raja Daud. Hari ini ketika kita beribadah, beribadahlah dengan sukacita. Mungkin Anda hari ini Anda mengalami yang namanya satu kondisi yang begitu menekan kehidupan Anda. Ada pergumulan, ada kesulitan yang membuat Anda secara manusia hari ini sulit untuk mengucap syukur. Tapi ketika Anda hari ini mengambil keputusan untuk beribadah, mengapa kita tidak mengambil sebuah
keputusan lebih dalam, lebih lanjut. Yaitu aku ingin bukan hanya sekedar ibadah, tapi mengalami kehadiran-Mu Tuhan. Mengalami lawatan-Mu, itu sebabnya biar hatimu hari ini mengucap syukur. Letakkan terlebih dahulu hari ini pergumulan beban-Mu di bawah kaki Yesus. Menarilah dengan bersukacita. Bersukacitalah dalam hadirat Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Ya, wah puji Tuhan. Nah, saudara, kalau lebih jauh kita perhatikan akan firman Tuhan ini secara utuh, ada hal yang perlu untuk kita renungkan dan kita bisa belajar. Ya, mengapa? Karena di ayat sebelumnya dikisahkan saudara akan tabu Tuhan yang sama. Pada saat tabu Tuhan itu dipegang oleh Usa, Alkitab menjelaskan, mengisahkan justru Usa itu mati. Coba kita lihat ayat sebelumnya, ayat yang ke-7 dan sampai yang ke-8. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Ayat yang ke-8. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Saudara, peristiwa ini terjadi sebelum tabut Tuhan itu dibawa sampai ke rumah Obed-Edom. Saudara, dalam perjalanan ketika Daud hendak membawa tabut Tuhan dari rumah Abinadab di Kiryat Yearim ke Yerusalem dengan menaikkan akan tabut itu di sebuah kereta yang baru. Saudara, Alkitab menjelaskan, Usa dan Ahio, anak Abinadab, mereka berdua menyertai akan tabut Tuhan tersebut. Nah, saudara, Usa Daud yang pertama kali ketika dia hendak membawa akan tabut Tuhan ke Yerusalem, berjalan awalnya dengan mulus, saudara. Berjalan dengan baik. Sampai mereka itu satu ketika, mereka tiba di pengirikan Kidron. Nah, saudara, dikisahkan lembu-lembu yang menarik akan kereta tersebut tergelincir. Nah, satu maksud Usa yang baik sebenarnya, saudara. Usa itu mengulurkan akan tangannya, hendak memegang akan tabut Tuhan, untuk supaya tabut Tuhan itu tidak jatuh, saudara. Nah, tetapi apa yang terjadi, saudara? Dikatakan Usa itu mati di situ. Ya. Nah, sehingga tempat di mana peristiwa itu terjadi disebut Peres Usa. Nah, dari ini kita melihat ada dua dampak yang berbeda yang terjadi dengan kehadiran tabut Tuhan. Saudara, beberapa orang ya mengalami kehadiran tabut Tuhan yang membawa berkat di dalam kehidupan mereka. Ya, tapi kalau kita melihat dari kisah ini, apa yang dialami oleh Usa dan berapa kisah yang lain nanti kita akan lihat, justru sebaliknya. Tabut Tuhan itu justru kehadiran tabut Tuhan mengakibatkan sebaliknya, justru mengakibatkan maut. Coba kita lihat contoh yang lain. Bagaimana kehadiran Tuhan atau hadiratnya membawa maut bagi beberapa orang sehingga kita ini bisa belajar bagaimana kehadiran Tuhan sebagaimana yang Tuhan inginkan, kehendaki, membawa berkat bagi setiap kita, anak-anaknya. Ya, nah coba kita lihat terlebih dahulu yang pertama 1 Samuel pasal yang ke-5 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Dikatakan seperti ini, saudara. Sesudah orang Israel merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Saudara, dalam satu pertempuran, ya, karena bangsa Israel mereka tidak taat kepada Tuhan, mereka memberontak kepada Tuhan, mereka membelakangi Tuhan. Bangsa Israel mengalami kekalahan yang telak dari orang Filistin. Bahkan dikatakan orang Filistin itu merampas akan tabut Tuhan. Nah, dikatakan orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. Ayat yang kedua. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan.
Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Itulah sebabnya para iman Dagon dan semua orang yang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon yang di Asdod sampai hari ini. Tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod itu dengan berat. Dan ia membingungkan mereka. Ia menghajar mereka dengan borok-borok. Baik Asdod maupun daerahnya. Ketika dilihat orang-orang Asdod bahwa demikian halnya, berkatalah mereka, tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita sebab tangannya keras melawan kita dan melawan Dagon Allah kita. Saudara, orang Filistin ketika mereka merampas tabut Allah, mereka membawanya ke kuil mereka di Asdod setelah meletakkannya di sisi patung Dagon. Dan apa yang terjadi saudara? Alkitab kita menjelaskan keesokan harinya saudara, patung Dagon itu roboh. Bahkan patah tangannya dan kepalanya. Dan bukan hanya itu, Alkitab kita menjelaskan, bahkan Tuhan itu menghajar akan penduduk Asdod dengan boroknya. Saudara, hari ini kita bisa melihat kehadiran Tuhan, hadiratnya yang pada waktu itu dinyatakan melalui tabut Tuhan. Justru membawa bencana bukannya berkat bagi satu kota, saudara. Dan ini terjadi karena mereka tidak menempatkan tabut Tuhan itu pada tempat yang seharusnya. Mereka merendahkan akan kekudusan Tuhan. Dengan mereka menaruh tabut Tuhan yang menyatakan hadirat Tuhan. Kehadiran Tuhan. Justru di sisi patung Dagon yang merupakan berhala. Saudara. Satu hal yang kita bisa belajar saudara dari kisah ini. Tempatkan Tuhan pada tempat yang seharusnya di dalam hidup kita. Ketika hari ini kita datang kepada Tuhan, ketika kita hari ini beribadah. Apakah Anda dan saya hari ini menempatkan Tuhan pada tempat yang seharusnya dalam kehidupan kita? Dia adalah Allah yang kudus. Dia adalah Raja di atas segala raja. Atau hal yang sama yang terjadi di Asdod. Di mana tabut Tuhan itu ditaruh di samping berhala. Artinya apa saudara? Jangan ada Allah lain dalam hidup kita hari ini. Belajar. Kalau kita ingin kehadiran Tuhan, justru mendatangkan kebaikan berkat di dalam kehidupan kita. Jaga kekudusan akan hidup kita. Saudara, berhala itu bukan hanya berbicara tentang patung. Tapi berhala itu berbicara tentang apa yang hari ini Anda tempatkan dalam kehidupan Anda. Melebihi daripada pribadi Tuhan sendiri. Itu bisa berbicara tentang hobi kita, kesukaan kita, keakuan kita. Itu bisa berbicara tentang bahkan karier kita, prestasi kita, keuangan kita. Bahkan itu bisa berbicara tentang keluarga kita. Itu sebabnya penting sekali jaga kekudusan hidup kita ketika hari ini kita datang dalam hadirat Tuhan. Biar hanya Tuhan yang menjadi fokus ibadah kita. Amin. Ya. Nah saudara, hal yang lain, hal yang sama yang kita bisa lihat. Ketika tabut Tuhan itu ada di Bet-Shemesh saudara. Orang Israel di Bet-Shemesh, mereka ini mencoba untuk melihat ke dalam tabut Tuhan. Namun justru Alkitab menjelaskan, mengisahkan 70 orang mati. Saudara, setelah tabut Tuhan itu 7 bulan ada di Filistin. Ya, dari Asdod akhirnya dipindah ke Gad, dari Gad dipindah ke Ekron, dan hal yang sama yang terjadi di Asdod terjadi juga di Gad dan di Ekron. Sampai akhirnya mereka mengambil keputusan untuk mereka mengembalikan akan tabut Tuhan itu kepada orang Israel. Nah, sekarang kita lihat ya, perjalanan bagaimana tabut ini ketika kembali ke Israel. Di Psalm 1 Samuel 6 ayat 19 sampai ke 20. Dan ia membunuh beberapa orang Bet-Shemesh karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan
dahsyatnya. Dan orang-orang Bet-Semes berkata, siapakah yang tahan berdiri di hadapan Tuhan, Allah yang kudus ini? Kepada siapakah ia akan berangkat meninggalkan kita? Saudara perhatikan kalimat, karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Saudara, hal yang kita bisa belajar dari kisah ini, saudara. Jangan datang kepada Tuhan dengan asal-asalan. Jangan datang kepada Tuhan hanya saudara coba-coba. Ya, orang-orang di Bet-Semes mereka mencoba untuk mereka itu melihat ada apa sih yang ada di tabut Tuhan. Ya. Nah, saudara, hal yang sama di dalam kehidupan akan kita. Jangan pernah kita ini asal-asalan datang kepada Tuhan. Kisah ini memberikan sebuah pelajaran kepada setiap kita. Bahwa Dia adalah Allah yang kudus. Ketika kita datang kepada Tuhan, persiapkan akan diri kita. Ya, sama seperti kalau hari ini Anda datang atau Anda pergi ke pesta. Ya, saya selalu menemukan tidak ada satu orang pun pergi ke pesta tanpa dia mempersiapkan. Hari ini saudara, ketika kita ibadah seperti ini, sebenarnya ini adalah celebration. Ini merupakan pesta raya rohani kita. Kita datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Dan cara kita mempersiapkan dandanan kita itu bukan jasmani ini, saudara. Ya, mempersiapkan secara jasmani, rapi itu perlu, saudara, penting. Ya, karena itu menjelaskan etika kita. Tetapi mempersiapkan diri kita datang kepada Tuhan itu lebih daripada hati kita. Datang persiapkan hati kita untuk kita ini datang fokus kepada Tuhan. Jangan fisik kita ada di tempat dalam sebuah ibadah, ya. Tetapi ya hati kita, pikiran kita tidak fokus ya kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Ya. Jangan datang kepada Tuhan coba-coba. Aku mau datang kepada Tuhan. Ya, siapa tahu apakah Tuhan itu bisa tolong aku. Aku mau menyembah Tuhan. Aku mau lihat apakah Tuhan itu sanggup pulihkan aku. Apakah Tuhan sanggup sembuhkan aku. Jangan memiliki sikap hati yang seperti itu. Karena firman Tuhan berkata, ya siapakah yang tahan berdiri di hadapan Tuhan, Allah yang kudus. Dia adalah Allah yang kudus, saudara. Kita harus datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Ya, ada satu lagu yang meneguhkan setiap kita. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Mari saudara bisa lagu ini, mari dengan segenap hatimu katakan sanjung Dia. Katakan bahwa Dia adalah Allah yang kudus. Oh, Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah. Mari bersama-sama katakan nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau
tepuk tangan buat Tuhan yang baik. Haleluya. Haleluya. Yang lain saudara, yang ketiga saudara, coba lihat Bilangan pasal yang ke-16. Yang ketiga kita lihat Bilangan 16 ayat 19 sampai yang ke-24. Firman Tuhan berkata seperti ini. Ketika Korah mengumpulkan segenap umat itu melawan mereka berdua. Melawan siapa? Musa dan Harun. Di depan pintu kemah pertemuan. Tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap umat itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun. Pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini. Supaya ku hancurkan mereka dalam sekejap mata. Tetapi sujudlah mereka berdua dan berkata, ya Allah, Allah dari roh segala makhluk, satu orang saja berdosa. Masakan engkau murka terhadap segenap perkumpulan ini. Ayat 23. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada umat itu, pergilah dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan, dan Abiram. Saudara nanti bisa baca secara utuh firman Tuhan ini, begitu indah kisahnya saudara. Saudara, Korah, Datan, dan Abiram, mereka itu memberontak terhadap otoritas Tuhan. Ya, dengan mereka itu mempengaruhi 250 orang Lewi, saudara. Nah, saudara, ketika Tuhan menyatakan kehadirannya, saudara, apa yang terjadi? Alkitab kita mengisahkan, saudara, tiba-tiba bumi terbuka dan menelan akan mereka hidup-hidup, saudara. Mereka dikatakan hidup-hidup, mereka turun ke dasar bumi. Dan setelah mereka masuk ke dasar bumi, tanah itu kembali nutup, saudara. Dari kebenaran firman Tuhan ini hal yang kita bisa belajar. Hargai otoritas Tuhan. Penting sekali umat Tuhan, kita ini belajar. Menghargai otoritas Tuhan. Ya, otoritas Tuhan itu berbicara tentang kepemimpinan ilahi. Itu bisa berbicara tentang pemimpin rohani. Ya, pemimpin kelompok kecil CG atau pemimpin departemen ya, di mana Anda hari ini melayani, atau pemimpin di rumah hari ini Anda ada dalam sebuah keluarga, yaitu orang tuamu, saudara. Hargai, belajar menghargai otoritas Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata, kalau kita ini ingin panjang umur dan hidup kita diberkati, firman Tuhan berkata, hormati, kasih orang tuamu. Terlebih otoritas yang Tuhan taruh atas sebuah lembaga, institusi di mana Tuhan menyatakan rencana dan kehendaknya digenapkan di atas muka bumi ini, gereja, saudara. Anda harus belajar. Kalau Anda ingin menjadi orang yang bertumbuh diberkati, belajar hargai otoritas Tuhan. Ya. Nah, contoh hal yang mudah, bagaimana menghargai otoritas Tuhan. Ya, hari ini saudara, apakah Anda itu menghargai otoritas firman Tuhan? Lebih daripada pengetahuan Anda, keinginan Anda, logika Anda. Ketika firman Tuhan berkata seperti ini, dan itu tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan, tapi karena ini firman Tuhan, perintah Tuhan, Anda berkata, aku mau tempatkan firman Tuhan menjadi otoritas tertinggi dalam hidupku. Aku mau lakukan. Aku tidak mampu Tuhan, sulit aku lakukan, tapi aku mau. Tolong aku Roh Kudus. Kalau kita bisa memiliki sikap hati seperti ini, engkau akan lihat bagaimana rancangan Tuhan dan berkat Tuhan, bahkan kehadirannya senantiasa mendatangkan kasih, menguatkan, meneguhkan, membangun iman Anda, serta memberkati kehidupan kita. Amin. Ya. Nah, saudara, yang keempat, ya, yang terakhir, saudara, mungkin Anda sebelumnya berkata, itu semua kan perjanjian lama. Coba sekarang kita lihat di perjanjian baru. Ya, Kisah Para Rasul pasal yang ke-5 ayat 9 sampai yang ke-10. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka
mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Saudara, kisah ini kisah yang terjadi pada gereja mula-mula. Saudara, gereja mula-mula adalah gereja di mana kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan itu dinyatakan begitu rupa. Baik melalui para rasul maupun melalui kehidupan akan jemaat Tuhan itu sendiri, saudara. Nah, saudara, Ananias, Safira pernah mengalami bagaimana ketika mereka bersepakat untuk mereka itu menipu, saudara. Mereka itu ingin melayani Tuhan. Tetapi saudara, hal yang sangat disayangkan, mereka memanipulasi akan pelayanan itu sendiri, saudara. Ya, mereka itu ingin mempersembahkan harta dari penjualan tanah mereka, sesuatu hal yang baik, saudara. Mereka ingin melayani dengan harta mereka. Tapi hal yang sangat disayangkan, mereka tidak melayani dengan hati yang tulus, dengan kerendahan hati. Mereka justru mencoba melalui pelayanan itu untuk memanipulasi untuk kepentingan diri mereka, untuk kesombongan mereka, untuk pengakuan. Nah, saudara, kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan yang dinyatakan pada waktu itu atas gereja mula-mula justru menyambar mereka berdua dan mereka mati. Saudara, satu hal yang kita bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, jangan manipulasi Tuhan. Saudara, hal yang indah di dalam hidup kita hari ini, kita ingin melayani. Hal yang indah dalam hidup kita hari ini, aku ingin lakukan sesuatu untuk Tuhan. Tapi jangan kita berkata, aku mau melayani supaya aku dikenal, supaya aku terkenal, ya, supaya followerku bertambah banyak. Aku mau ibadah supaya daganganku ramai. Tidak boleh seperti itu, saudara. Kita datang ibadah kepada Tuhan karena kita rindu menaikkan syukur kita pada Tuhan. Menyatakan kebaikan kita kepada Tuhan. Ya, dagangan kita ramai, Tuhan diberkati, itu pasti kehendak Tuhan. Ketika Tuhan melihat kita memiliki kapasitas, kesiapan hidup hati, siap untuk diberkati. Ya. Nah, karena semua itu akan mengikuti kehidupan setiap kita. Ketika kita memiliki kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, maka kebenaran itu akan menjadi barisan yang akan ada di dalam kehidupan kita, mengikuti perjalanan hidup kita. Katakan amin, saudara. Nah, saudara, dari berapa kisah ini memberikan pengertian kepada kita bahwa hadirat Tuhan pada beberapa orang itu bisa membawa dampak yang mengakibatkan maut, kutuk. Karena mereka tidak siap mengalami kemuliaan Tuhan, mereka tidak siap mengalami akan kekudusan Tuhan. Itu sebabnya penting sekali sebagai anak Tuhan, kita ini menjaga sikap hati kita, menjaga kekudusan hidup kita. Mungkin beberapa orang ya akan berkata, kalau begitu ya lebih baik aku tidak usah datang kepada Tuhan. Kalau seperti itu lebih baik untuk aku tidak usah pacari Tuhan. Aku tidak perlu mendekat kepada Tuhan daripada nanti celaka. Saudara, kalau ada beberapa orang di antara Anda memiliki konsep pemikiran seperti ini, saudara, justru itu membuat orang tersebut, membuat Anda terperangkap masuk di dalam tipu muslihat jebakan daripada iblis. Mengapa? Karena Alkitab menjelaskan justru Tuhan itu rindu hadir dalam kehidupan kita. Tuhan itu rindu bukan hanya hadir, tapi Tuhan menyatakan kehadirannya dalam hidup kita untuk memberkati kita, menyembuhkan kita, menguatkan, meneguhkan kita, menyatakan jalan-jalan kebenaran, kemenangan di dalam kehidupan kita. Yohanes 10 ayat yang ke-10 berkata seperti ini, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku, Yesus, datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus itu datang, dia rindu ya untuk setiap kita itu beroleh hidup. Hidup di dalam segala kelimpahan, karena itu tujuan Yesus datang ke dunia ini. Tujuan Yesus datang, hadir di dalam kehidupan setiap kita, supaya setiap kita beroleh kehidupan dan hidup di dalam segala kelimpahan.
Ya, bagi Anda yang sepakat bersama-sama beri tepuk tangan yang terbaik. Ya, beri sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara, satu hal ketika saya renungkan akan kisah ini, hal yang menarik sekali yang menjadi pertanyaan penting bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Sudah berapa lama Anda itu kenal Tuhan? Sudah berapa lama Anda beribadah kepada Tuhan? Anda bisa merenungkan dan Anda sendiri bisa menjawab akan pertanyaan Anda sendiri. Tapi satu hal Alkitab menjelaskan. Obed-Edom 3 bulan hidup bersama Tuhan dan Tuhan mengubah kehidupannya. Memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Wow, 3 bulan, saudara. Kehidupan Obed-Edom itu mengalami sebuah perubahan dampak yang begitu luar biasa. Sampai semua orang, banyak orang, mereka bisa melihat, merasakan dan tahu, dan mereka memberitahu Daud. Nah, saudara, kita akan lihat bagaimana Obed-Edom itu bisa diberkati Tuhan dengan luar biasa ketika tabut Tuhan ada di rumahnya. Nah, saudara, 3 hal yang kita bisa belajar, di mana Alkitab kita menjelaskan mengapa seorang Obed-Edom itu bisa diberkati Tuhan dengan luar biasa ketika tabut Tuhan ada di rumahnya. Yang pertama, saudara, Obed-Edom itu adalah seorang yang rendah hati. Ya, dari arti namanya aja sudah menjelaskan bahwa siapa orang ini. Obed itu artinya adalah hamba, saudara. Nah, hal yang menarik sekali, saudara. Tuhan itu lebih senang tinggal di rumah seorang yang memiliki hati seorang hamba. Kalau seseorang memiliki yang namanya hati seorang hamba, mau merendahkan hatinya di hadapan Tuhan, saudara, maka itu kunci sebuah peninggian. Kerendahan hati itu merupakan pintu untuk seseorang mengalami yang namanya peninggian. Saudara. Hari ini belajar, saudara. Di hadapan Tuhan setiap kita, siapapun kita dengan label seperti apapun kita belajar, saudara. Di hadapan Tuhan kita ini nothing. Kita ini hamba, tempatkan diri kita. Datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Amsal 22 ayat yang ke-4 meneguhkan berkata seperti ini. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Berapa banyak di antara Anda hari ini, Anda ingin menjadi orang yang diberkati, di mana firman Tuhan berkata kekayaan. Bukan hanya Anda diberkati, ya, tentunya setiap kita, ya, Anda hidup diberkati menjadi orang yang kaya itu tidak dosa, saudara. Ya, tetapi kita harus memulai dengan sikap hati yang benar, kerendahan hati. Dikatakan kekayaan, dan bukan hanya kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ini luar biasa, saudara. Ketika Tuhan menemukan seorang yang rendah hati dan takut akan Tuhan, maka janji Tuhan itu akan memberkati hidupnya. Bukan hanya dengan kekayaan, tapi juga dengan kehormatan, kehidupan, dan kuasa untuk orang itu bisa menikmati. Amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Nah, saudara, ketika kita datang menghadap Tuhan, jangan datang dengan kesombongan. Kalau kita ini mengalami berkat yang daripada Tuhan. Ya, saya ingin meneguhkan sekali lagi. Jangan sampai keberhasilan dalam hidup kita, status, jabatan, itu justru menjadi penghalang untuk Tuhan memberkati, mengangkat hidup kita lebih lagi. Kalau hari ini Anda dipercaya Tuhan, diberkati, maka bersyukurlah. Hari ini tetap miliki kerendahan hati. Tuhan akan angkat Anda lebih lagi. Ya. Nah, saudara, kata ibadah, bahasa aslinya di dalam bahasa Ibrani, itu ditulis dengan abodah atau avodah. Ya, di dalam bahasa Yunaninya, latreia. Ya, baik aboda, avoda atau latreia ini memiliki arti yang sama, saudara. Seorang budak atau seorang hamba
Ya artinya ketika siapapun kita, ya hari ini kita datang beribadah kepada Tuhan, maka kita ini harus datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Karena itulah ibadah, saudara. Dimanapun Anda berada hari ini, Anda di mobil, Anda sedang dengarkan firman Tuhan ini, Anda beribadah kepada Tuhan, atau Anda di rumah, Anda di kamar Anda. Ya, tapi yang menjadi fokus kita adalah di mana benar-benar kita lakukan esensi ibadah. Yaitu datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Karena itulah arti daripada ibadah. Ya. Nah yang kedua, saudara, yang membuat Obed-Edom itu diberkati ketika tabut Tuhan ada di rumahnya adalah Obed-Edom ini adalah seorang worshiper, saudara. Coba kita lihat 1 Tawarekh 15 ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sedang Matika, Elifele, Mikneya, Obed-Edom, Yeiel, dan Asasya harus memainkan kecapi yang 8 nada lebih rendah tingkatnya untuk mengiringi nyanyian. Saudara, firman Tuhan ini menjelaskan bahwa Obed-Edom itu adalah salah satu personel pemain musik yang memainkan kecapi, di mana firman Tuhan berkata kecapi yang 8 nada lebih rendah tingkatnya. Ya, saya tidak tahu seperti apa kecapi. Ya, 8 nada lebih rendah tingkatnya. Tapi satu hal yang menarik sekali. Ya, firman Tuhan ini menjelaskan, beri penekanan. Obed-Edom ini adalah salah satu personel pemain musik yang memainkan kecapi. Untuk apa? Memuji, menyembah Tuhan. Nah saudara, kita ini tidak akan membahas aktivitasnya. Kita tidak akan membahas pelayanannya. Tetapi melalui firman Tuhan ini, kita melihat, kita akan membahas kehidupannya. Di mana sebenarnya firman Tuhan ini lebih dalam daripada hanya sekedar menjelaskan akan seorang Obed-Edom yang melayani. Karena ini menjelaskan Obed-Edom itu adalah seorang yang diberkati. Karena dia adalah seorang worshiper. Dia adalah seorang penyembah. Saudara, saya sangat percaya. Seorang worshiper, seorang penyembah ada kaitannya dengan Tuhan menyatakan akan berkatnya. Mengapa? Karena firman Tuhan sendiri yang berkata. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Perhatikan kalimat selanjutnya. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Saudara, Yesus datang untuk memberikan hidup dalam segala kelimpahan. Dan Alkitab ini meneguhkan juga berkata seperti ini. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Perhatikan kata menghendaki. Tuhanlah yang memiliki kehendak untuk menemukan seorang worshiper. Tuhanlah yang memiliki kehendak, Bapa lah yang memiliki kehendak untuk menemukan seorang penyembah. Untuk apa, saudara? Tentunya untuk rancangannya digenapkan di dalam kehidupannya. Untuk berkatnya, kasihnya, kuasanya, pengurapannya dicurahkan di dalam kehidupannya. Saudara, kalau firman Tuhan berkata seperti ini, penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, maka pujian, penyembahan tentunya bukanlah soal aktivitas. Tapi pujian penyembahan itu berbicara tentang sikap hati. Saudara, Daud itu adalah seorang worshiper. Daud adalah seorang penyembah. Nah, pemazmur mengungkapkannya di Mazmur 104 ayat yang ke-33 sampai 34. Ya, firman Tuhan berkata seperti ini. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena
Tuhan. Saya perhatikan bagaimana pemazmur berkata, biarlah renunganku. Saudara, kata renunganku ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang apa yang ada di dalam hati. Renunganku itu selalu berbicara tentang apa yang ada di pikiranku. Apa yang aku pikirkan, apa yang ada di hatiku. Dan apa yang ada di pikiran seorang worshiper. Apa yang ada di hati seorang worshiper. Pemazmur katakan. Dan ini sebenarnya ayat yang setiap kita ini tidak asing karena ini seringkali kita nyanyikan. Ya, dikatakan seperti ini, ayat ini. Pemazmur berkata seperti ini. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena kebaikannya. Saudara, berapa banyak di antara kita hari ini Anda merasakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu? Kalau Anda merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup Anda, yuk kita sama-sama hari ini kita sebagai seorang worshiper kita mau sembah Tuhan. Ya, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena kebaikannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Wow, puji Tuhan. Ya, yang ketiga, yang terakhir saudara, Obed-Edom itu mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya. Ya, coba kita lihat 1 Tawarik 15 ayat yang ke-24. Dikatakan seperti ini, dan sebanya Yosafat, Netanael, Amasai, Sakaria, Benaya dan Eliezer, yakni imam-imam itu, meniup nafiri di hadapan tabut Allah. Sedang Obed-Edom dan Yehia adalah penunggu pintu pada tabut itu. Saudara, ayat ini menjelaskan akan Obed-Edom dan yang lain di mana Alkitab mencatat nama-namanya. Mereka ini adalah penunggu pintu pada tabut itu. Saudara, ketika saudara baca ini, apa yang saudara dapat? Hal yang menarik sekali. Walaupun Obed-Edom itu di mana Alkitab menjelaskan telah diberkati Tuhan dengan sangat luar biasa, Obed-Edom dan keluarganya. Tapi hal yang luar biasa, orang ini Obed-Edom, hatinya itu tidak melekat dengan hartanya. Ketika tabut Tuhan itu dipindahkan dari rumahnya, dia lebih memilih untuk terus mengikuti tabut itu. Hal yang luar biasa. Hati orang ini tidak lekat dengan hartanya. Sekalipun dia ini sebagai penjaga pintu di rumah Tuhan, tapi karena di situ ada tabut Tuhan, dia berkata, aku lebih suka di situ. Hari ini, saudara, berapa banyak di antara Anda hari ini rindu diberkati Tuhan? Berapa banyak di antara Anda rindu dipakai Tuhan, diangkat Tuhan? Saya ingin teguhkan, itu kerinduan hati Tuhan. Sebab untuk itu Yesus datang. Tapi yang menjadi persoalan hari ini, adakah Tuhan? Ketika mata Tuhan hari ini menjelajah setiap kita yang hari ini datang beribadah kepada Tuhan dalam hadirat-Nya. Tuhan menemukan dalam kehidupan kita, kita memiliki sikap hati, kapasitas hati yang benar. Hati kita tidak lekat dengan berkat. Hati kita tidak lekat dengan apa yang Tuhan percayakan pada kita. Tapi hati kita terus melekat dan fokus hidup kita kepada sumber berkat dalam kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Berapa besar kasih Anda kepada Tuhan?
Mari kita datang kepada Tuhan. Sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu dan anugerah-Mu. Hari ini kami belajar di tengah-tengah satu situasi, kondisi, keadaan seperti ini. Justru hari ini kami mengambil keputusan yang tepat, mengizinkan Tuhan men-set kembali hati kami, hidup kami, untuk kami memiliki sikap hati kehidupan yang benar di dalam hadirat-Mu Tuhan. Untuk kami menghargai Tuhan. Terima kasih sebab Tuhan, Engkau segala-galanya dalam kehidupan kami. Tidak ada pribadi yang lain yang layak kami tinggikan, kami sembah, kami ingin lebih daripada Engkau Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan, kita akan satu lagu pujian. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku melata berdaya. Kami sembah, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sanjung Engkau Tuhan, ku tinggikan, bermazmur bagi-Mu Allah yang hidup. Ku berikan pujian, haleluya. Diberkatilah Engkau yang datang dalam nama Tuhan. Mari tinggikan Yesus Tuhan, haleluya. Sebab tiada seperti Engkau, Yesus, Raja di atas segala raja. Mulia Engkau, kudus dan besar, heran dan ajaib perbuatan-Mu Tuhan, tiada seperti-Mu. Haleluya. Biar hati kita dipenuhi dengan rasa kagum, kasih dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Saudara, sebentar lagi kita akan masuk persekutuan tubuh dan darah Yesus. Anda bisa mempersiapkan atau Anda bisa mempersiapkan, tetapi satu hal sebelum kita masuk persekutuan tubuh dan darah Yesus. Hal yang sangat penting untuk perlu kita hari ini koreksi, set hati kita. Apakah di hati kita hari ini ada passion, ada kasih? Apakah ada luapan ucapan syukur kita kepada Tuhan? Tidak ada hal yang salah ketika hari ini kau datang kepada Tuhan. Ada sebuah kerinduan dalam hatimu. Untuk kau diberkati, untuk kau mengalami mujizat, untuk kau mengalami kesembuhan. Kau mendapatkan tuntunan Tuhan. Karena kau datang kepada alamat yang tepat. Tapi satu hal ketika kita dalam hadirat Tuhan seperti ini. Maka yang menjadi fokus kita itu adalah ibadah kita. Datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Karena itulah ibadah. Syakaramataka hataka syakaramataka kinamahataka sakaramataka. Senamataka taka sakaramataka.
Senamataka taka soromotoko hataka se Ramayaso Kinanananananamase Atakasya matakase Kinamatakaso. Haleluya Yesus. Mari angkat roti di atas kepalamu. Sebab Tuhan Yesus menghendaki untuk kita datang kepada Tuhan dan melakukan akan perjamuan kudus seperti ini. Ketika kita lakukan hari ini, engkau sedang melakukan kehendak Tuhan. Di dalam kehendaknya, maka ada berkat, ada kemenangan, ada kesembuhan. Sebab di hadapan murid-muridnya Yesus berkata, sebelum dia memecah-mecahkan roti, dia mengucap syukur dan dia berkata, inilah tubuhku yang dihancurkan karena kasihku akan engkau. Tahukah Anda semua hari ini ketika engkau mengangkat roti, mengangkat tanganmu dari hadirat Tuhan, Yesus mengasihi. Yesus peduli kepada Anda. Yesus tahu pergumulan. Yesus mau tolong engkau. Biar hati Anda hari ini merespon akan kasih itu. Datang kepada Tuhan. Katakan, Tuhan aku mengasihi. Engkau yang terutama dalam hidupku. Engkau segala-galanya bagiku. Di dalam nama Yesus mari kita makan bersama-sama. Mari angkat cawanmu di atas kepalamu. Dengan penuh ucapan syukur sebab Yesus berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru. Itu menteraikan dengan darah perjanjian baru. Di mana Yesus di kayu salib berkata sudah selesai. Kehidupan kemenangan itu menjadi bagian setiap orang-orang yang datang kepada Tuhan, beriman kepada Dia. Hari ini buat setiap engkau yang mengalami kelemahan tubuh, maka bilur-bilur Yesus sembuhkan engkau. Hari ini setiap engkau yang mengalami pergumulan tekanan yang berat, Yesus datang, mati, tanggung setiap pergumulan di kayu salib, tanggung setiap kelemahan, dan Yesus bangkit memberikan engkau kehidupan, kepastian. Sebab Dia adalah jalan, ada jalan kemenangan di dalam Yesus yang Yesus nyatakan berikan kepadamu. Jadilah engkau jadi orang-orang yang hari ini mengalami kelepasan kemerdekaan di dalam Kristus. Tuhan membawa engkau untuk berjalan dalam jalan kemenangan yang Dia nyatakan dalam kehidupan. Tuhan membawa engkau untuk mengalami kasih karunia demi kasih karunia, mengalami kesempatan demi kesempatan yang baru. Sebab di dalam Kristus tidak ada pintu yang tertutup. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kutuk pekerjaan kuasa, kutuk sakit penyakit, kutuk kematian, kutuk kegagalan, kutuk kemandulan, kutuk kuasa maut, kami patahkan kuasanya, kami menolaknya di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada umat Tuhan yang hari ini mereka menderita kelemahan tubuh akibat virus COVID, hari ini di dalam nama Yesus, bilur-bilur Yesus sembuhkan engkau. Terima kesembuhan, terima kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan atas engkau. Di dalam nama Yesus, karena kutuk sakit penyakitnya, kutuk kuasa virus COVID-19, dan kuasa mautnya, dan patahkan kuasanya. Kami menghardiknya di dalam nama Yesus. Hari ini, jadilah engkau sehat kembali. Muliakan Tuhan, puji Tuhan. Di dalam nama Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Mari bersama-sama katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain.
hanya Kau satu di hatiku. Mari megahkan Tuhan, haleluya. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Siapa saudara katakan Tuhan? Hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Haleluya, haleluya. Mari angkat kedua tanganmu dan terima bagianmu di dalam Kristus. Kekuatan, kesehatan, dan berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah kehidupanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati jalan-jalan kehidupanmu, diberkati setiap jerih lelahmu, apapun yang kau kerjakan, lakukan, pekerjaan, usahamu, studimu, pelayananmu, pernikahanmu, keluargamu, senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam kasih karunia anugerah besar oleh Yesus Kristus yang mati dan bangkit bagi setiap Anda. Dan rohnya diberikan dalam hidupmu, memimpin engkau senantiasa berjalan dalam ketaatan, untuk berjalan semakin hari semakin kuat, berjalan semakin hari semakin indah. Hidupmu menyaksikan akan terang Kristus dalam kehidupanmu kepada orang-orang sekitarmu sampai kesudahan zaman. Di dalam nama Yesus bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati setiap Anda semua. Ku percaya akan janji-Mu, tak sedetikku aku ragu. Satu hal ku tahu, bahwa janji-Mu tak akan